Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Destia Angelika Putri dengan NPM 2021010144 dari jurusan Hukum Keluarga Islam semester 5. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara? Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang ataupun badan hukum perdata dengan badan ataupun pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara, ini dapat ditempuh dalam dua mekanisme. Yang pertama adalah upaya administratif dan yang kedua adalah gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Nah, apakah upaya penyelesaian sengketa keputusan tata usaha negara ini bisa langsung melalui upaya peradilan tanpa melalui upaya administratif terlebih dahulu? Maka jawabannya tidak. Karena peradilan tata usaha negara baru berwenang memeriksa, memutus, dan juga menyelesaikan sengketa tata usaha negara apabila seluruh upaya administratif ini telah digunakan. Apa sih yang dimaksud dengan upaya administratif? Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh orang ataupun badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Dalam upaya administratif ini terdapat dua bentuk, yaitu yang pertama keberatan dan yang kedua ada banding administratif. Nah, di mana dalam keberatan ini ditujukan kepada badan ataupun pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara semula. Sedangkan dalam banding administratif ditujukan kepada atasan pejabat ataupun instansi lain yang berwenang memeriksa ulang keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Selanjutnya yaitu gugatan melalui peradilan tata usaha negara. Nah, adapun alur pengajuan gugatan sengketa melalui peradilan tata usaha negara, yang pertama yaitu gugatan. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Adapun yang menjadi tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. Perlu diketahui bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan tata usaha negara. Alur pengajuan gugatan ke pengadilan yang kedua adalah proses dismisal. Setelah diajukan gugatan, maka akan dilakukan prosedur dismisal atau rapat permusyawaratan. Prosedur dismisal adalah penelitian yang meliputi segi administratif dan segi elementer. Dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan melalui suatu penetapan berwenang memutus gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dengan pertimbangan sebagai berikut. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Syarat-syarat gugatan tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun telah diberitahu dan diperingatkan. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Yang ketiga, pemeriksaan persiapan. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, maka hakim mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Dalam pemeriksaan persiapan, hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari.
dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim akan memutus bahwa gugatan tidak dapat diterima. Maka, apabila hal demikian terjadi, penggugat tidak dapat menggunakan upaya hukum, tetapi dapat mengajukan gugatan baru. Yang keempat, pemeriksaan perkara. Setelah dilakukan pemeriksaan persiapan, maka akan dilakukan pemeriksaan perkara untuk mendapatkan putusan. Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa dengan 3 orang hakim, dengan pemeriksaan acara biasa. Setelah pemeriksaan sengketa selesai, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat terakhir berupa kesimpulan. Dan yang terakhir, putusan. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa gugatan ditolak, dikabulkan, tidak diterima, atau gugur. Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat ataupun tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bahkan jika penggugat tidak juga puas dengan putusan tersebut, dapat dilakukan upaya hukum kasasi hingga upaya hukum luar biasa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Itulah tadi penjelasan mengenai alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.